Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Motivasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, terutama saat pandemi, ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Rendahnya motivasi membuat siswa kurang aktif, bosan, dan hasil belajar menjadi rendah. Rendahnya hasil belajar matematika diduga kuat berkaitan dengan rendahnya motivasi belajar siswa. 2. Identifikasi masalah. Hasil belajar siswa rendah berdasarkan KKM. Dari jumlah 32 siswa, hanya 14 siswa yang tuntas, sedangkan 18 siswa tidak tuntas. 3. Batasan masalah. Membahas motivasi belajar dan hasil belajar matematika siswa SDN 11 Metro Pusat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 11 Metro Pusat. 4. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD? 5. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas 5 SDN 11 Metro Pusat. Manfaat penelitian. Bagi peneliti sebagai masukan sekaligus pengalaman untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Bagi siswa agar timbul motivasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi guru dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Bab 2 dari skripsi ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang kuat dengan mengulas konsep-konsep kunci yang terkait dengan penelitian. Bab ini menjelaskan pengertian belajar, ciri-cirinya, dan pengertian hasil belajar. Hasil belajar didefinisikan sebagai dampak dari interaksi antara proses belajar dan mengajar yang terlihat dari perkembangan mental siswa ke arah yang lebih positif. Bab ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar, baik itu faktor internal seperti kesehatan dan psikologis, maupun eksternal seperti peran pendidik dan lingkungan sekolah. Penulis menguraikan motivasi belajar sebagai pendorong atau dorongan bagi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dijelaskan pula berbagai jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri tanpa pengaruh dari luar, dan motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh pihak lain seperti pujian. Bab ini mengulas pengertian matematika dan langkah-langkah pembelajarannya. Pembelajaran matematika dicirikan dengan penalaran deduktif yang menghasilkan kebenaran logis. Skripsi ini juga menyoroti pentingnya matematika untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Di akhir bab, disajikan hipotesis penelitian yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian. Hipotesis ini menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan akhir dalam penelitian. Bab 2 ini memberikan kerangka teoritis yang komprehensif mengaitkan konsep motivasi belajar dan hasil belajar dengan konteks mata pelajaran matematika, sehingga didukung oleh berbagai referensi yang relevan. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Poin pertama itu hasil penelitian, di mana penelitian dilakukan oleh siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat dengan tujuan mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Data diperoleh melalui angket motivasi belajar dan nilai matematika siswa. Setelah dianalisis menggunakan uji produk common person, diperoleh nilai korelasi sebesar rasio 0,769. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara motivasi belajar siswa dan hasil belajar matematika siswa. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula hasil belajar matematika siswa. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa kontribusi belajar terhadap hasil belajar mencapai sekitar 59,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti lingkungan belajar, kemampuan dasar, dan minat individu siswa. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pembahasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa motivasi belajar menjadi faktor penting dan keberhasilan belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, tekun, dan disiplin dalam belajar, sehingga prestasi mereka lebih baik. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, terutama di mata pelajaran yang mereka anggap sulit, seperti matematika. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi guru untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Guru dapat menciptakan metode yang mampu meningkatkan motivasi belajar, misalnya dengan memberikan tantangan yang menarik, pujian, dan bimbingan yang tepat, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berikut adalah ringkasan kesimpulan dari hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Siswa mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi R hitung sebesar 0,769 yang lebih besar dari nilai R tabel 0,361 pada taraf signifikasi 5%. Interpretasi nilai R sebesar 0,60 sampai 0,80 menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan. Motivasi belajar siswa berada dalam kategori rendah. Dari 30 siswa yang menjadi sampel, hanya 14 siswa 43,75% yang menjawab sedang, 12 siswa 37,5% yang menjawab rendah, dan 6 siswa 18,75% yang menjawab tinggi. Hasil belajar siswa juga berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar rendah dapat menyebabkan hasil belajar yang rendah. Namun, peningkatan motivasi belajar dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika.